Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari kantor Sinode BPMS GTM, kami dari pengurus Sinode PPR GTM menyampaikan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian dan mengimani bersama bahwa di tengah-tengah pergumulan dunia menghadapi COVID-19 ada Tuhan menyertai kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti menyembahnya. Terus-menerus kita menyembah Dia. Dan mari kita menyembah Dia dalam ibadah hari Minggu 15 Mei 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa betapa kami rindu kepadamu. Kami secara fisik tidak bersekutu lagi di gedung gereja, tetapi melalui alat elektronik yang Kau ciptakan Tuhan, Engkau pakai itu semua untuk membangun persekutuan kami denganmu dan sesama orang percaya. Maka kami datang memohon Tuhan, ampuni dosa kami, agar kami layak menyembah Dikau di pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat memahaminya, dan diberi kekuatan oleh Roh Kudus, untuk melakukan menghidupi firman-Mu itu dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, bersabdalah. Amin. Bacaan kita pada hari Minggu ini dari Kisah Rasul 17. Ayat 16 sampai 34. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan itu? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semuanya itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka
dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan baik siang maupun malam. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menceritakan bahwa Paulus berada di Athena. Apakah Paulus merencanakan ke Athena? Bacaan atau ayat-ayat sebelumnya menceritakan bahwa di ayat yang ke-13 sampai 15 menceritakan bahwa ada orang-orang Yahudi dari Tesalonika yang terus membenci pengajaran Paulus, sehingga saudara-saudara Paulus menganjurkannya untuk segera menyeberang ke pantai laut. Disitulah Paulus berada di Athena. Itu berarti bukan direncanakan, tetapi itu dalam perencanaan Tuhan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah Paulus berada di Athena, apa yang dia lakukan? Apakah dia hanya duduk-duduk untuk menunggu temannya datang? Dijelaskan bacaan kita, hati Paulus sangat sedih. Mengapa sedih? Bukan karena ditolak atau dibenci oleh orang-orang Yahudi dari Tesalonika, tetapi karena melihat di kota Athena, orang-orang Athena itu orang-orang penyembah Tuhan, penyembah dewa-dewa, tetapi mereka belum menerima Injil. Sebab di dalam pengamatan Paulus, kota-kota Athena dipenuhi patung-patung. Dan apa langkah Paulus selanjutnya? Dijelaskan bacaan kita bahwa langkah Paulus selanjutnya adalah melakukan pekabaran Injil. Melalui apa? Pertama, di ayat yang ke-17, ia ke rumah ibadat. Metode yang dia gunakan di situ adalah bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Di tempat yang lain adalah ia ke pasar. Di situ ia bertemu dengan semua golongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita dijelaskan bahwa Paulus merespon kehadirannya di Athena, bahwa itu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan mengutusnya untuk memproklamasikan Allah yang hidup kepada orang yang belum mengenalnya. Pada pemberitaan Paulus, dijelaskan bacaan kita, ia menggunakan media dan metode dengan apa yang ditemui dan yang didapatkannya. Seperti tadi, media yang dia gunakan adalah melalui rumah ibadat, pasar, bahkan juga di sidang Areopagus. Metode yang ia gunakan adalah metode diskusi, metode ceramah, metode
kesaksian, dan juga metode bertukar pikiran. Inilah hal-hal yang dimiliki dan dilakukan Paulus ketika ia ada di Athena. Saudara-saudara, dalam memproklamirkan Allah yang hidup, apakah semua diterima? Jelas dalam bacaan kita. Setelah Paulus menjelaskan di sidang Areopagus tentang Allah yang hidup itu, baik melalui kekuasaannya atas alam semesta ini, maupun melalui karyanya yang agung dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari orang mati. Banyak yang menolaknya. Bahkan dijelaskan dalam bacaan kita, ia menjelaskannya. Orang-orang meresponnya yang lain adalah, lain kali saja engkau membawa ajaran itu. Ada yang mengejek. Tetapi juga dalam bacaan kita ada yang menerima pemberitaan Paulus. Tetapi satu hal yang dimiliki Paulus, ia tidak pernah berhenti memberitakan, memproklamirkan, memberitahukan kepada semua orang tentang Allah yang hidup kepada segala bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari Minggu, di Minggu Karunia Tuhan ini, kembali kita diingatkan bahwa memberitakan Allah yang hidup itu tidak mengenal situasi dan kondisi. Apakah kita ditolak, apakah kita diejek atau diterima? Tugas kita sebagai gereja adalah memberitakannya kepada segala bangsa. Baik orang yang berpendidikan, rohaniawan, maupun yang tidak berpendidikan. Semua dan segala bangsa harus menerima, diberitakan Injil yang menyelamatkan itu. Maka di masa pandemi COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pergumulan kita? Satu hal, kita mesti menggunakan media dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau anjuran pemerintah kita di rumah saja, maka apa yang harus kita lakukan di rumah saja? Yaitu melalui media komunikasi, kita bisa menelpon teman-teman kita, saudara-saudara kita, dengan memberikan kata-kata yang menyejukkan dan menggembirakan supaya imunnya terus kuat. Sebab salah satu hal yang dianjurkan oleh bidang kesehatan bahwa kita harus memelihara dan menguatkan imun. Maka tugas kita di rumah saja, maka salah satunya adalah menggunakan media komunikasi lewat telepon ataupun lewat dunia maya. Apakah dengan status kita di FB yang bisa menguatkan sesama kita, pun juga melalui WA dan talenta-talenta yang lain. Di masa pandemi COVID-19 ini, bukan berarti kita berhenti memberitakan Allah yang hidup. Dimanapun dan kapanpun seperti yang dilakukan Paulus, kita harus memberitakannya. Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk semua orang. Tuhan tidak menginginkan bangsa dan dunia binasa. Ia ingin menyelamatkannya. Maka di Minggu 15 Mei ini, kembali kita diingatkan. Teruslah beritakan Allah yang hidup kepada segala bangsa dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun yang kita alami dan hadapi, tetaplah memberitakannya. Dalam kata, pikiran dan perbuatan pun juga melalui jari-jari kita saat ini. Ada tugas kita pada hari Kamis, Yesus akan naik ke sorga yang akan kita peringati. Ada proyek besar yang Tuhan berikan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Maka ini tanggung jawab kita bersama sebagai gereja. Jadikanlah seluruh bumi, segala bangsa menjadi murid Yesus untuk menerima Dia, untuk mengenal Dia sebagai Allah yang hidup, yang menyelamatkan. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mendengarkan pujian dari salah seorang anggota PPGTM dari Jemaat Jakarta.
Ya Tuhan, punyamulah bumi ini. Kami adalah ciptaan-Mu. Kami tidak punya daya untuk menolong diri kami, menyelamatkan sesama kami. Hanya Engkau Tuhan. Yang menjadi tugas kami sebagai gereja adalah terus memberitakan-Mu melalui kata, pikiran, perbuatan, pun juga melalui jari-jari kami. Tuhan kami di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya terus setia memberitakan Engkau, dimanapun dan dalam kondisi apapun yang kami alami. Kepada-Mu Tuhan kami berdoa, berkatilah setiap upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah mereka. Segala upaya yang dilakukan Engkau berkati untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Khususnya pemerintah kami di Kabupaten Mamasa. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sehingga mereka tetap setia melayani-Mu yang diwujudkan dengan mengedepankan kemaslahatan, kepentingan masyarakat Mamasa. Ya Tuhan kami di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dirawat di rumah sakit sebagai pasien COVID-19, baik yang positif maupun yang PDP. Kepada-Mu Tuhan kami mohon jemahan-Mu, Engkau yang berbelas kasih menyembuhkan mereka, sehingga boleh dipulihkan dari virus ini. Kami juga bersyukur Tuhan, sebab ada begitu mujizat-mujizat yang Kau nyatakan, sehingga saudara-saudara kami sudah ada juga yang Kau sembuhkan dari COVID-19. Kepada-Mu Tuhan kami datang memohon, supaya kami saling menjaga, supaya kami saling mendoakan, saling memotivasi. Dan dimanapun kami berada, di rumah sekalipun, kami tetap saling menjaga, saling menolong, dan saling menopang. Ya Tuhan di sorga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di gereja Toraja Mamasa, dari pejabat gereja sampai kepada anak-anak. Berkati dan lindungi mereka Tuhan, sehingga tetap hadir sebagai gereja yang setia kepada-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sehingga COVID-19 ini tidak akan melemahkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada-Mu, tetapi justru membuat kami semakin lebih dekat, semakin kami mengakarkan iman kami, menguatkan pengharapan kami, menumbuhkan kasih kami kepada-Mu. Ya Tuhan kami di sorga, kami percaya rumah tangga kami, anak-anak kami, bahkan pergumulan kami soal ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 ini, Engkau pasti ada melawatnya, Engkau pasti menolongnya, Engkau pasti mendengarkan seruan kami masing-masing, karena hanya Engkau Tuhan yang menolong kami, menyelamatkan kami, bahkan memulihkan kami. Ya Tuhan kami di sorga, segala kehidupan kami bawa kepada-Mu. Hanya Engkau gembala kami yang setia, hanya Engkau yang kami percaya memelihara hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah gentar menjalani hidup ini. Tuhan ada bersama kami. Ya Tuhan kami di sorga, kami datang memohon, ampunilah segala dosa kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kita mesti ingat bersama sebagai gereja bahwa memberitakan Allah yang hidup itu adalah tugas kita bersama. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi. Dimanapun dan kapanpun kita harus dan setia memberitakan Allah yang hidup kepada sesama kita. Karena itu, di masa-masa pergumulan menghadapi pandemi COVID-19, tetaplah setia di dalam Tuhan. Setialah melaksanakan apa yang menjadi penugasan daripadanya, memberitakan Dia melalui apa yang kita miliki. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.